Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan beribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan, sehingga kita dapat merasakan udara segar setiap hari. Salawat beriringkan salam. Tak lupa juga kita sanjung tinggikan keribaan Nabi besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah ingin menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan adapun tujuan utama kami membuat video ini adalah ingin menyelesaikan atau menuntaskan tugas dari mata kuliah Tarikhul Quran. Di sini yang ingin kami sampaikan yang berjudul Ahlu Tafsir dari kalangan sahabat. Dari judul besar yang di atas, kami telah mendapatkan 10 tokoh ahli tafsir dari kalangan sahabat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Abdullah bin Mas'ud. Yang keenam, Abdullah bin Abbas. Yang ketujuh, Ubay bin Ka'ab. Yang kedelapan, Zaid bin Thabit. Yang sembilan, Abu Musa al-Asy'ari. Yang kesepuluh, Abdullah bin Zubair. Dari kalangan khalifah 4 yang paling banyak riwayat yang dikenal adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari 3 khalifah yang lainnya hanya sedikit karena mereka telah terdahulu wafatnya. Sebab sedikitnya riwayat dari ketiga orang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dapat ditinjau kembali dari pendapat Asy-Syuuti, yaitu karena pendeknya masa jabatan mereka, di samping mereka meninggal dahulu. Dan dari segi yang lain, mereka bertiga hidup pada suatu masa di mana kebanyakan penduduk mengetahui dan pandai tentang kitabullah. Sebab mereka selalu mendampingi Rasulullah SAW. Karenanya mereka mengerti dasar rahasia-rahasia penurunan. Ada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Menurut Ibnu Athiyah, Ibnu Abbas menempati urutan kedua setelah Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas dikenal dengan gelar turjuman Al-Quran atau penafsir Al-Quran, Habrul Umrah atau guru umat, dan Ra'isul Mufassirin, pemimpin para ahli tafsir. Ibnu Abbas juga dijuluki Al-Bahr atau lautan karena banyaknya dan luasnya. Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, penafsiran Al-Quran terbaik adalah Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib berkata, Ibnu Abbas seolah-olah melihat rahasia gaib dan tirai yang tipis. Dengan berbagai pertanyaan tersebut dapatlah dibayangkan betapa banyaknya ilmu Ibnu Abbas. Ya, lanjut. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Bayu. Dan sahabat yang lain yang terkenal sebagai ahli tafsir adalah Ibnu Mas'ud. Dan menukilkan atas hadis Rasulullah SAW kepada kita ialah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang pertama untuk Islam, atau usia beliau pada waktu kecil 6 tahun, di mana belum ada di muka bumi ini seorang anak yang masuk Islam selain dia. Ia adalah seorang pembantu Rasulullah SAW, sering memakaikan sendalnya dan sarungnya. Pergi bersama-sama beliau sebagai petunjuk jalan, dan dari segi hubungan kenabian ia adalah seorang yang sangat baik, lagi pula terdidik. Karena pertimbangan itulah sahabat lain memandangnya sebagai orang sahabat yang lebih banyak mengetahui tentang kitabullah atau Al-Quran, mengetahui tentang hukum atau muhkam, mutasbib, halal dan haram. Dan pada urutan keempat ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari al-Hazrani, juga dikenal sebagai Abdul Munzir, berasal dari suku Kharaj di Madinah. Dia dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas, yang mampu menulis dan membaca sebelum Islam. Dia adalah seorang penulis wahyu. Ia juga tuan para qari atau Syekh Qurra. Rasulullah SAW bersabda mengenainya, yang paling ahli Quran di antara kalian adalah Ubay, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga membacakan Al-Quran kepadanya. Beliau memerintahkan agar sahabat belajar Al-Quran darinya. Dan metode tafsir pada masa sahabat. Menurut Abu Su'ud, sumber tafsir sahabat ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Yang ketiga, Asbabun Nuzul. Dan yang keempat, Ijtihad. Sumber penafsiran para sahabat bisa diamati dan ditemukan dalam daulam kitab-kitab tafsir. Setidaknya ada 4 sumber dan metode penafsiran sahabat. Yang pertama ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan Ijtihad. Yang keempat, menafsirkan dengan Asbabun Nuzul. Dan di sini kita akan membahas satu persatu. Dan yang pertama ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran.
Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran merupakan sumber penafsiran tertinggi menurut kesepakatan ulama. Para sahabat juga mengawali penafsiran dengan mencari pemahaman di ayat lain Al-Quran. Contoh penafsiran sahabat yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran adalah penafsiran Ibnu Abbas terhadap surah Ghafir ayat 11. Nah, yang mana artinya mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Ibnu Abbas menafsirkan surah Mukmin atau Ghafir di atas dengan menggunakan surah Al-Baqarah ayat 28. Yang mana yang artinya, "Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan." Jadi ialah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Nah, yang mana di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yang mana hadisnya yang berbunyi ialah dari Abu Bakar, ia berkata, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, jagalah dirimu. Tidaklah orang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu mendapat petunjuk. Sedangkan aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat kezaliman dan ia tidak mengubahnya dengan tangannya, maka Allah akan meratakan siksanya." Dan yang ketiga ialah menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Nah, bagaimana itu menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad? Dan di sini para sahabat apabila ditemukan penafsiran satu ayat dengan Al-Quran atau hadis, maka mereka menggunakan ijtihad masing-masing. Mereka melakukan ijtihad para sahabat menggunakan beberapa alat, yaitu mengetahui bahasa Arab beserta rahasianya, mengetahui adat kebiasaan Arab, mengetahui keadaan Yahudi dan Nasrani waktu turunnya ayat, dan kuatnya serta luasnya pemahaman. Salah satu contoh penafsiran sahabat menggunakan ijtihad adalah penafsiran Ibnu Abbas tentang surah An-Nasr ayat 1. Dan yang keempat ialah menafsirkan dengan asbabun nuzul. Salah satu contoh penafsiran dengan asbabun nuzul adalah penafsiran Ibnu Abbas saat ditanya oleh Abu Rafi, sebagaimana yang dikutip dalam Sahih Bukhari, yang artinya, "Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa, telah menggambarkan kepada kami Hisham, bahwa Ibnu Juraij telah menceritakan kepada mereka dari Ibnu Abu Mulaika, bahwa Alqamah bin Waqqas telah menggambarkan kepadanya bahwa Marwan berkata kepada penjaga pintunya, 'Wahai Abu Rafi, pergilah menemui Ibnu Abbas. Tanyakan kepadanya apabila setiap orang dari kita akan disiksa karena merasa senang dengan apa yang dia kerjakan dan suka untuk dipuji terhadap apa yang belum dia kerjakan. Dengan demikian berarti kita semua akan diazab.'" Ibnu Abbas berkata, ada apa dengan ayat ini? Nah, ayat ini hanya diturunkan mengenai orang-orang Yahudi, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, namun mereka menyembunyikan dan mengabarkan hal yang lain, lalu mereka memperlihatkan kepada beliau bahwa mereka berhak mendapat pujian dari apa yang telah mereka kabarkan itu, dan mereka senang dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu sikap mereka yang menyembunyikan sesuatu yang beliau tanyakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Akhina Zainal, dan saya akan menyampaikan tentang ahli tafsir setelah sahabat atau tabi'in. Jadi kita dapat mengetahui bahwasannya tabi'in terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Ahlul Mekah, Ahlul Madinah, dan Ahlul Iraq. Dan yang ke-1 adalah Ahlul Mekah. Ahlul Mekah adalah golongan dari kalangan tabi'in. Mereka termasuk orang yang mahir dalam bidang tafsir, yaitu adalah Atha bin Abi Rabah. Yang kedua adalah Sa'id bin Jubair. Dan yang kedua adalah Ahlul Madinah, yaitu Madinah merupakan salah satu kota yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Madinah menjadi tempat para sahabat untuk tinggal di sana dan tidak berhijrah ke kota lain, walaupun kota-kota lain itu makmur dan telah menjadi kekuasaan Islam. Dan yang ketiga adalah Ahlul Iraq. Iraq pada masa tabi'in kaya akan ulama-ulama besar. Banyak pula di antara tabi'in Iraq yang terkenal ahli dalam bidang tafsir, seperti Masruq bin Al-Ajda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menyimpulkan presentasi, yaitu para sahabat Rasulullah merupakan pilar utama dalam perkembangan ilmu tafsir dalam Islam. Keahlian dan pemahaman mendalam mereka terhadap Al-Quran membentuk dasar-dasar tafsir yang menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Dengan ketentuan mereka dalam meriwayatkan ajaran-ajaran Nabi serta
interpretasi pribadi mereka. Para sahabat telah menjadikan warisan tafsir sebagai member inspirasi yang tak ternilai hingga kini. Pengabdian mereka terhadap kebenaran dan keinginan kuat untuk memahami Al-Quran adalah contoh yang harus kita teladani dalam upaya menggali hikmah dan petunjuk dari Al-Quran. Semoga pemahaman dan penghargaan terhadap kontribusi para sahabat ini terus mengilhami kita dalam menjalankan peran sebagai pewaris ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran. Cukup sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau dari tingkah laku, dan kekurangan itu hanya datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.